Saya membaca tulisan daripada Syekh Al-Bayanuni. Beliau mengatakan kalau bicara manhaj, maka yang pertama itu ada yang disebut dengan al-manahij ar-rabbaniyah. Ada metode beragama, manhaj yang memang itu eksklusif telah digariskan oleh Allah. Tidak mungkin kita ngarang-ngarang di situ, Pak. Ya, itu namanya manhaj. Itulah yang disebut dengan al-manahij ar-rabbaniyah. Mohon izin, jenengan Pak, atas nama apapun tidak berhak merendahkan manusia siapapun dia, apapun agamanya. Mengapa? Ada manhaj rabbani di situ. Apa misalnya? Karomatul insan. Manusia itu dimuliakan oleh Allah. Itu nggak boleh, Pak. Jadi sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Madinah dan melihat ada jenazah yang diusung, diangkat, kemudian beliau berdiri ta'ziman, diingatkan oleh para sahabat, wahai Rasulullah, innaha janazatu Yahudiyin, itu jenazahnya Yahudi. Hanya Nabi menjawab simpel aja, Ustaz. Alaisat nafsan, bukankah walaupun dia Yahudi, bukankah dia juga manusia yang punya nyawa? Jadi illah daripada kita berdiri ketika melihat jenazah itu karena di situ ada jenazah, Pak. Coba lihat. Maka memuliakan manusia itu manhaj rabbani, bukan keputusan DPRD, bukan keputusan Mahkamah Konstitusi, bukan keputusan anggota dewan, Pak, bukan keputusan majelis tarjih. Ini keputusan Allah. Nah, maka itu selaras. Ketika Rasulullah punya metode dan pandangan seperti itu, maka Rasulullah mengatakan, man zalama mu'ahidan awin taqasahu aw akhadha malan indahu an ghairi tibi nafsin aw kallafahu fawqa taqatihi fa ana hajijuhu indallahi yaumil qiyamah. Jadi kalau ada orang menzalimi orang kafir yang tinggal di negeri Islam, ingat Indonesia ini bukan negeri Islam. Karena kita nggak pernah meresmikan konstitusi ini sebagai Islamic State. Kalau Muslim State mungkin, tapi Islamic State saya kira tidak. Atau merusak kehormatannya, atau mengambil hartanya tanpa kerelaan jiwanya, atau memberikannya pekerjaan melampaui ke kapasitas fisik dia, aku menjadi musuhnya di hadapan Allah. Ini manhaj rabbani yang diterjemahkan di dalam perilaku kenabian. Maka pandangan kita dalam berdakwah, Pak, karomatul insan itu menjadi mindset. Maka kalau Anda baca ini, mungkin Ustadz Aliun belum punya ini, karena kita baru bisa membagikan hanya kepada ketua wilayah tablik. Di sini at-tablik li karomatil insan. Ini bukan logonya keputusan majelis, tapi ayatnya dari Quran. Maka bagi saya, Pak, ketika ibu-ibu Aisyah datang ke tablik, Ustadz, bagaimana kita ini sedang ngopeni orang-orang LGBT. Bunda, saya bilang, jangankan LGBT. Kalau ada iblis yang pingin taubat, tablik harus memfasilitasi. Bahkan ada iblis yang pingin jadi pengurus tablik, kita silahkan, Ustadz. Ini penting, gak sederhana loh sekarang. Jadi kalau Anda berbeda pandangan agama, buka di YouTube tentang Tuhan itu di mana, kelompok A mengkafirkan kelompok B, kelompok B mengkafirkan kelompok A. Lalu yang di surga siapa kalau semuanya kafir? Apa iblis? Sederhana loh. Silahkan Anda buka itu YouTube-nya Ustadz Abdul Somad dengan Firanda. Hanya pertanyaan, ainallah. Iya kan?